Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Nina Suryani akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang rangkuman bab 1 sampai 7 mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Baik, langsung saja. Literasi digital dan kemanusiaan oleh Nina Suryani, yaitu saya sendiri, dengan NIM 22014 20058. Baik, kita akan membahas tentang yang pertama, hubungan manusia dan teknologi. Menurut Paul Widifors, teknologi adalah ilmu terapan yang telah dikembangkan lebih lanjut dan memiliki perangkat keras dan perangkat lunak sebagai aset manusia dan kebudayaannya. Lalu Society 5.0. Teknologi memang diciptakan untuk mempermudah serta mempercepat pekerjaan manusia agar efektif dan efisien. Semakin lama, teknologi yang ada di dunia semakin canggih dan beragam, hingga beberapa keperluan atau pekerjaan dilakukan oleh kecanggihan teknologi, sehingga salah satu faktor adanya pengangguran disebabkan oleh tergantinya tenaga manusia oleh mesin berkat kemajuan teknologi yang begitu pesat. Sehingga banyak orang yang berlomba-lomba menciptakan atau mempelajari tentang ilmu yang dapat mengembangkan teknologi seperti ilmu komunikasi, desain grafis, dan lain-lain. Dan juga perlu diingat, walaupun teknologi memiliki dampak keuntungan yang sangat besar dalam kehidupan, namun tetap juga memiliki dampak negatif. Yang kedua, kita akan membahas tentang dampak positif dan negatif teknologi. Mengenai meltek atau melek teknologi dan media, erat kaitannya dengan kompetensi literasi digital. Kemampuan literasi, apapun itu, selalu berkaitan dengan kompetensi. Terdapat 5 dampak positif kompetensi literasi digital, yaitu yang pertama, kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Yang kedua, ada kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data. Yang ketiga, mampu mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif. Yang keempat, kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis. Serta yang kelima adalah berpartisipasi aktif dalam aksi sosial, baik secara individual maupun melalui usaha kolaborasi dengan berbagai pihak. Munculnya berbagai platform media, baik media massa maupun media sosial, jelas memudahkan kita untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Informasi bisa berupa teks, gambar, gambar bergerak, desain grafis, suara, musik, dan juga interaktivitas. Berikut adalah dampak negatif teknologi. Yang pertama adalah serangan dunia maya berupa pencurian informasi dan identitas maupun manipulasi data digital. Yang kedua, menurunnya lapangan pekerjaan. Yang ketiga, hadirnya generasi mager alias malas gerak dan serba instan. Pasti kalian di sini pernah merasakan mager. Mager itu malas gerak. Kalian ingin rebahan terus. Dan kalian juga ingin sesuatu yang serba instan, langsung jadi, seperti itu. Ya kan? Nah, itu adalah salah satu dampak negatif teknologi. Lalu selanjutnya ada semua hal terkait tradisional mulai tergeser. Pasti kalian juga merasakan hal-hal tradisional atau budaya-budaya tradisional di sekitar kalian sudah mulai hilang dan tergantikan dengan budaya-budaya modern. Itu adalah dampak negatif dari teknologi. Okay, let's move on. Berikutnya, pembahasan kita yang ketiga yaitu pemanfaatan Internet of Things dan Big Data. Internet of Things atau biasa disebut IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Apa sih fungsi IoT itu? Nah, fungsi IoT adalah
sebagai sarana yang memudahkan untuk pengawasan dan pengendalian barang fisik. Maka, konsep IoT ini digunakan pada hampir seluruh kegiatan sehari-hari, seperti pada perorangan, perkantoran, rumah sakit, dan lain-lain. Nah, berbicara tentang IoT, IoT sendiri memiliki reference model seperti physical defense dan controller, connectivity, edge computing, data accumulation, data abstraction, application, collaboration, and process. Let's move on. Selanjutnya kita akan membahas big data. Apa sih big data itu? Nah, big data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big data telah digunakan dalam banyak bisnis. Big data dapat dianalisis untuk wawasan yang mengarah pada pengambilan keputusan dan strategi bisnis yang lebih baik. Pentingnya big data tidak hanya berputar pada jumlah data yang organisasi miliki, tetapi hal yang penting adalah bagaimana mengolah data internal dan eksternal. Kita dapat mengambil data dari sumber manapun dan menganalisanya untuk menemukan jawaban yang diinginkan dalam bisnis, seperti pengurangan biaya, pengurangan waktu, pengembangan produk baru, dan optimalisasi penawaran produk. Lalu ada pengambilan keputusan yang cerdas. Itu adalah sekilas pembahasan tentang big data. Oke, let's move on ke pembahasan yang keempat, yaitu konsep dan pemanfaatan AI atau Artificial Intelligence. AI artinya kecerdasan buatan. AI merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan inputan baru, dan melakukan tugas seperti manusia. Apa sih Kak tujuan AI itu? Nah, tujuan AI adalah membuat mesin menjadi lebih pintar, memahami apa itu kecerdasan, dan membuat mesin lebih bermanfaat tentunya. Lalu kita next ke konsep AI. Konsep AI itu ada 4, yaitu sistem yang berpikir seperti manusia, sistem yang bertindak seperti manusia, sistem yang berpikir rasional, dan sistem yang bertindak secara rasional. Jadi AI ini atau Artificial Intelligence itu memang dirancang sudah seperti manusia pada umumnya walaupun itu mesin. Next, kita akan bahas tentang manfaat AI. Manfaat AI yaitu yang pertama adalah untuk mengotomasi pembelajaran secara berulang melalui data. Yang kedua, untuk menambahkan kecerdasan. Yang ketiga, dapat beradaptasi melalui algoritma progresif. Yang keempat, AI dapat menganalisis data lebih banyak. Dan yang terakhir, memiliki keakuratan yang lebih optimal. Jadi manfaat AI itu ada banyak sebenarnya, tapi di sini saya menuliskan hanya 5 saja. Jika kalian ingin tahu lebih, kalian bisa browsing di internet atau mencari sumber dari berbagai sumber yang kalian mau. Next, move on ke konsep dan pemanfaatan e-commerce. Apa sih e-commerce itu? Nah, e-commerce adalah penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis. Secara formal, transaksi komersial yang tersedia secara digital antara lintas organisasi atau perusahaan maupun individu. Nah, e-commerce ini punya 8 fitur unik loh. Yang pertama adalah ubiquity, ada global reach, universal standard. Lalu yang keempat ada information richness. Yang kelima ada interactivity. Yang keenam ada information density. Yang ketujuh ada personalization or customization. Yang terakhir ada social technology atau teknologi sosial. Berikut adalah beberapa manfaat e-commerce. Yang pertama adalah mempermudah komunikasi antara produsen dan konsumen. Yang kedua, memperluas pemasaran dan promosi barang atau jasa. Yang ketiga, memperluas jangkauan calon konsumen dengan pasar yang luas. Yang keempat, mempermudah proses penjualan dan pembelian. Yang kelima, ada mempermudah pembayaran karena dapat dilakukan secara online. Nah, yang kelima ini pasti teman-teman pernah dong melakukan yang namanya pembayaran online. Lalu selanjutnya ada mempermudah penyebaran informasi. Dan yang terakhir ada berjualan online.
Mungkin teman-teman di sini juga pernah atau ada yang berjualan online di situs e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Akulaku, atau dan lain sebagainya. Banyak sekali. Oke, next kita akan bahas tentang etika dunia cyber. Berdasarkan fitur dan kegunaannya, media sosial dapat dibagi menjadi 8 jenis. Yang pertama ada relationship network, seperti aplikasi Facebook dan LinkedIn. Yang kedua ada media sharing network, seperti aplikasi YouTube, Snapchat, Instagram. Yang ketiga ada online review, seperti Operize dan Zomato. Yang keempat ada forum diskusi seperti aplikasi Kaskus dan Reddit. Jadi di aplikasi tersebut kalian bisa mendiskusikan tentang suatu hal dengan banyak orang. Yang kelima ada social publishing platform, yaitu aplikasi Tumblr. Yang keenam ada bookmarking sites, seperti aplikasi Pinterest. Seperti yang kalian tahu, kalian bisa mengambil foto atau gambar yang kalian anggap bagus di Pinterest dan menyimpannya di galeri kalian. Nah, yang ketujuh ada internet based network. Yang kedelapan ada e-commerce yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, yaitu seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Akulaku, JDID, dan masih banyak lagi. Next, berikut ada 5 paduan dasar dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, menjaga privasi. Nah, ini yang paling penting, teman-teman. Teman-teman jangan menyebarkan sandi atau alamat email kalian di sosial media kalian. Yang kedua ada jaga keamanan akun. Jangan pernah membagikan sandi Anda kepada siapapun. Yang ketiga yaitu menghindari hoax. Jika kalian menemukan sebuah berita atau mendengar sebuah berita, alangkah lebih baiknya kalian analisis dulu. Dari mana sih berita ini? Bener gak sih ceritanya gini, seperti itu? Itu akan lebih baik. Lalu yang selanjutnya ada sebarkan konten positif. Yang kelima ada gunakan seperlunya. Jadi dalam konteks gunakan seperlunya, kalian tidak 24 jam menggunakan media sosial. Kalian juga perlu tidur, kalian juga perlu istirahat, dan mungkin kalian menggunakan media sosial sebagai sarana hiburan atau menanyakan kabar dengan teman-teman kalian. Salah satu contoh pemanfaatan internet dengan bijak itu seperti menggunakan aplikasi Mendeley yang bisa mendeteksi keplagiatan. Nah, Mendeley ini adalah sebuah aplikasi yang bisa mendeteksi keplagiatan tugas atau karya ilmiah teman-teman semuanya. Next, move on tentang aturan hukum informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut dengan UU ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Nah, berbicara tentang aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik ini, kalian bisa melihatnya di UU ITE. Di dalam UU ITE itu terdapat banyak pasal, jadi kalian bisa menganalisis dan melihatnya sendiri, menganalisis pasal-pasalnya, dan kalian bisa membandingkannya dengan keadaan di sekitar kalian. Apakah keadaan di sekitar kalian melanggar UU ITE atau tidak? Nah, seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian presentasi atau penjelasan saya terhadap rangkuman bab 1-7 materi mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.